Teman-teman semua sudah menghadiri sesi konseling pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Sebelum melakukan sesi konseling, baiknya kita awali dengan berdoa. Adakah yang mau memimpin doa pada siang hari ini? Saya. Silakan Mbak. Untuk mengawali kegiatan konseling pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya ini kemarin sudah ada janji temu ya untuk melakukan sesi konseling hari ini. Kalian semua satu kelas atau tidak ya? Satu kelas. Satu kelas. Oke. Karena ini pertama kali kita ketemu ya dengan Ibu, kita awali dengan perkenalan dahulu ya. Sebutkan nama, kemudian asal, kemudian warna kesukaan. Dimulai dari Ibu. Nama Ibu Fauziana Hanifah, asalnya dari Bangka Belitung, warna kesukaan hitam. Silakan Mbak. Nama saya Evi Kurniati, saya dari Cilacap, warna kesukaan biru. Nama saya Ubi Hanifah, saya dari Kebumen, warna kesukaan biru daunan. Mbak. Saya Farah Maria Oktiviana dari Purworejo, warna kesukaan hitam. Mas. Saya Wahyu, saya dari Surakarta, warnanya kesukaan merah. Oke, terima kasih ya. Ini Mbak Evi, Mbak Umi, Mbak Farah, dan Mas Wahyu ya. Oke, kan kali ini kan kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya. Namanya sesi konseling kelompok. Ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Sedikit minggu. Sedikit, coba bisa dijelaskan Mas? Yang konseling yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berjumlah banyak itu, satu topik tertentu. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi ya. Jadi konseling kelompok, konseling pemberian bantuan yang diberikan oleh ketua kelompok atau konselor untuk para konseli dengan satu topik permasalahan, dan nanti salah satunya akan kita angkat. Kemudian tujuan dari konseling kelompok kali ini itu kita akan mencari alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Kemudian di sesi konseling kelompok kali ini kita menggunakan beberapa asas ya, baik itu asas kerahasiaan maupun asas kesukarelaan. Di sini semuanya sukarela kan dalam kesini? Apakah ada paksaan dari sana sini? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian untuk cara pelaksanaannya nanti kita masing-masing mengutarakan permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita memilih untuk salah satunya diangkat untuk kita selesaikan atau kita cari alternatif solusi lainnya. Dan tadi ada juga asas kerahasiaan. Jadi monggo silakan mbak-mbaknya dan masnya silakan dikeluarkan permasalahan yang ada, jangan sampai takut. Ini nanti permasalahannya hanya cukup sampai di kita saja, tidak sampai keluar ya. Sudah disepakati ya? Oke, hanya sampai di kita saja. Sebelumnya ini posisi duduknya sudah pas semua? Sudah nyaman? Sudah. AC-nya sudah pas atau ada yang kedinginan? Sudah. Oke. Oh iya, saya lupa. Kalian keadaannya hari ini di mana? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Cukup baik. Oke, alhamdulillah semua ya. Cukup baik semua. Oke, kalau dirasa memang sudah siap, sudah pas, posisi duduknya juga sudah nyaman, kita bisa mulai sesi konseling hari ini ya. Oke. Baik, akan saya contohkan ya dari saya sendiri. Saya itu kurang bisa untuk manajemen waktu antara membagi tugas saya dengan saya untuk melakukan me time. Jadi masih terkendala di waktu saya. Kemudian Mbak Evi coba. Kalau saya sih, kalau saat ini ya Bu, lagi rasa capek aja kalau kuliah gitu loh Bu. Karena mungkin banyak tugas, terus emang kali ini mau mendekati UAS, jadi tugasnya numpuk, jadi mungkin kurang bisa membagi waktu. Jadi rasanya kalau misalnya mau ngerjain tugas itu capek. Oke. Kurang bisa untuk membagi waktu karena tugasnya menumpuk gitu ya. Kemudian Mbak Umi gimana? Kalau saya kan sekarang semester 4, terus tugasnya lebih banyak-banyaknya. Kadang saya juga kesulitan untuk
tugasnya banyak banget. Terus saya juga suka ini sama kayak Mbak Umi, suka scroll TikTok, scroll media sosial. Jadi kayak kemakan waktunya tuh di situ. Jadi tugas itu kadang nggak selesai tapi malah nonton itu. Terus juga ada capeknya juga kan berarti. Berarti terbengkalai karena sosial media juga, terus capek juga ya karena tugasnya juga numpuk banyak. Kemudian Mas Wahyu bagaimana? Kalau saya terkendala manajemen waktu itu ya tentang membagi tugas di kampus pengajar, di BEM, sama di kuliah dan di rumah juga. Karena di rumah juga bantu orang tua kan ada mulai sepuh, habis itu ada di BPH di BEM, terus ada kuliah 24 SKS itu. Lalu di kampus pengajar tuntutan proker yang harus dikerjakan itu sih dari saya. Jadi untuk membagi keempatnya itu masih agak rancu sih untuk saya gitu. Oke baik, berarti untuk Mas Pur ini, Mas Wahyu ini kebanyakan ini ya dari KM, dari tugas kuliah 24 SKS, kemudian orang tua yang diri ke Solo ya tadi ya. Kemudian juga dari anggota BEM kan, itu untuk membagi waktunya lumayan cukup sulit ya. Sekarang kita mau hari ini kita angkat satu topik saja dulu ya, satu permasalahan dari teman kita. Kira-kira mau mengangkat topik siapa dulu? Mungkin Mbak Mbak Evi dulu ya. Ada tanggapan kenapa pilih dari masalahnya Mbak Evi? Karena kan di sini kita satu kelas, tugasnya sama, tapi kayaknya Mbak Evi ada mengungkapkan kalau dia itu capek gitu. Oh ya, oke. Mbak Evi siap ya ceritanya kita angkat hari ini? Oke, baik. Mbak Evi silakan bercerita awal mulanya bagaimana. Sekarang juga. Iya, silakan. Oke. Sekarang ini kan bentar lagi mau UAS Ibu ya. Terus entah kenapa tuh rasanya mungkin karena emang udah jadi tugasnya tuh Ibu ya. Sekarang tuh tugasnya banyak banget gitu loh Bu. Terus kayak susah gitu bagi waktunya. Karena mungkin udah kebiasaan dari dulu kan. Dulu tuh waktu SMA terus masuk kuliah semester 1-2 itu kan online. Jadi mungkin ngerjain tugasnya tuh nggak terlalu terburu-buru gitu loh. Kalau sekarang tuh rasanya kayak baru aja dikasih tugas kemarin, rasanya kayak wah bentar lagi udah deadline gitu loh Bu. Jadi rasanya kayak sok ngeluh aja gitu loh, kayak udah aku capek gitu, capek ngerjain tugas gitu. Jadi Mbak Evi itu kayak kaget gitu ya, yang awalnya di semester 1 dan 2 masih online, kemudian tiba-tiba di semester 3 dan 4 itu offline. Jadi apalagi di semester 4 ini, ya kalian semester 4 ya? Iya. Apalagi di semester 4 ini mata kuliahnya juga cukup bisa ini ya, bisa dibilang cukup sulit ya. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Umi atau Mas Wahyu atau Mbak Farah mengenai permasalahan Mbak Evi? Mungkin kalau dari saya terkait permasalahan Mbak Evi itu ya wajar ya, kita semua juga emang merasakan apa yang dirasakan Mbak Evi. Memang kita juga ada ngeluh capek gitu. Cuma biasanya kalau Mbak Evi lagi capek itu ada nggak sih yang Mbak Evi teman-teman yang Mbak Evi ajak sharing, misalnya kayaknya sekedar ngomong aja aku capek banget loh ngerjain tugas ini gitu. Kalau itu sih pasti ada ya Mbak ya. Soalnya kan kalau misal kita ngerjain tugas itu nggak cuma tugas individu kan, pasti ada tugas kelompok. Jadi paling kalau misal sharing-sharing gitu sih ke teman kelompok sih Mbak. Terus kadang ya kesiapan gitu. Tapi kalau misal cerita buat ke orang rumah enggak, paling ke teman-teman yang lain di kelas gitu sih. Ada tanggapan lagi dari Mbak Farah mungkin atau Mas Wahyu menanggapi? Kalau dari saya sih kan ada capeknya tadi ya Mbak ya, Mbak Evi bilangnya capek gitu. Tapi ada nggak kadang tuh moodnya Mbak Evi mau ngerjain gitu? Kalau mood kerjain itu ada, tapi pas mau deadline biasanya. Jadi kalau misal saya tuh seringnya ngerjainnya itu SKS sistem kebut semalam gitu. Jadi ngerjainnya tuh pas mau deadline, nah itu baru kelihatan banget mau ngerjain karena takutnya nanti ketinggalan.
takutnya nanti nggak ngumpulin malah nanti dimarahin sama dosen. Oke. Mas Wahyu mungkin ada? Kalau tanggapan saya sih yang itu mirip-mirip sama mungkin semua teman di kelas ya. Jadi kalau menurut saya ya memang semester 4 ini banyak matkul yang baru, ada beberapa kita lagi kurang lebih 14 matkul ya. Itu memang kadang setiap matkul itu ada tugas. Jadi buat kita tuh kalau orang itu kayak kewalahan kita untuk satu matkul kan mungkin itu nggak banyak tugas KS ya. Jadi kita maksimal 24 SKS tapi mata kuliahnya banyak. Jadi setiap tugas itu mungkin ya memang melibatkan kami, dan itu apalagi semester 4 ini semester krusial yang dimana orang mungkin banyak stres untuk kuliah, mungkin mereka banyak keluar dari zonanya memang perkuliahan ini. Jadi menurut saya itu memang hal memang wajar sih, itu tinggal pribadi untuk manajemen waktu. Mungkin dari kami yang belum tahu bagaimana sih langkah yang efektif untuk manajemen itu sih. Jadi cara yang tepat sih untuk penanganan itu sih. Oke. Berarti ya wajar saja ya kalau misalkan di semester kalian ini lagi berat-beratnya ya, apalagi tugas menumpuk dan di situ deadline-nya hampir sama ya. Tapi kalau boleh tahu untuk deadline setiap mata kuliah itu apakah selalu sama di hari yang sama, atau cuman mungkin kayak hari Senin kemudian Selasa besok ada deadline-nya mata kuliah lain, atau bagaimana? Iya sih Bu, biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya dosen ngasih tugas kan biasanya waktunya itu seminggu kan. Misalkan hari Senin itu tugasnya apa, dan biasanya datanya itu Senin lagi. Itu Selasa matkulnya apa, terus datanya Selasa lagi. Gitu sih Bu. Jadi kayak berurutan gitu loh Bu. Kalau boleh tahu usahanya Mbak Evi sejauh ini untuk mengatur manajemen waktunya Mbak Evi itu bagaimana? Biasanya usaha saya tuh biasanya kalau misalnya saya udah mentok bingung mau ngerjain, saya tanya ke teman gitu loh Bu. Tanya ke teman, kalau misalnya emang di situ udah benar-benar semuanya udah bingung, kita pakai media lain gitu. Sekarang kan semakin canggih gitu ya Bu ya. Jadi kita pakai kayak Google atau YouTube gitu sih Bu, buat membantu biar tugasnya cepat selesai. Oke. Mbak Evi tadi usahanya udah lumayan bagus ya untuk menyelesaikan permasalahan manajemen waktunya Mbak Evi. Kemudian menurut teman-teman ada tambahan nggak, atau ada alternatif solusi yang ingin kalian usulkan gitu? Mungkin kalau Ya kan? dari saya mungkin bisa kayak buat kelompok belajar gitu kan, ada juga tugas kelompok. Nanti misalnya tugas kelompok itu sudah selesai, bisa juga untuk sama-sama ngerjain tugas individu gitu Bu. Jadi sama-sama belajar aja di satu kelompok gitu. Oke, kalau dari Ibu ini mungkin melakukan membuat kelompok belajar sendiri ya, dan apabila memang sudah selesai tugas kelompoknya bisa dilanjut dengan mengerjakan bersama tugas individu. Kalau dari Mbak Farah sendiri tadi? Kalau saya itu biasanya bikin list tugas gitu. List? Ya, tulis list. Jadi misal yang deadline hari Senin itu apa aja, kita tulis, terus Selasa apa aja. Jadi nanti kita pilih aja yang deadline-nya duluan atau tugasnya yang emang disuruh duluan itu baru dikerjain. Atau kadang kalau saya justru kalau misalnya dirasa tugasnya itu sulit yang ini, saya kerjain yang loncat yang lain. Jadi kayak nggak nentu di situ. Tetap pakai list tapi kerjainnya kayak ya ini. Sesuai dengan tingkat kesulitannya lah ya. Kalau Mas Pur sendiri mungkin ada cara lain? Saya Bu, iya sih. Mungkin memprioritaskan tugas yang memang satu. Yang pertama itu deadline yang memang harus diprioritaskan. Sama yang kedua itu tingkat kesukaan kita terhadap matkul. Tingkat kesukaan? Ya, karena kalau kita suka itu mungkin satu hari itu bisa selesai. Karena kan nggak mungkin juga kan tugas kita cuma satu atau dua, mungkin kan satu matkul satu hari itu bisa 3 matkul, dan itu mungkin 3-tiganya ada tugas. Jadi prioritaskan yang ini kita suka. Habis itu sama yang ketiga yang terakhir itu tingkat kesulitan. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu kalau untuk saya nulis yang deadline ya. Deadline itu kan nggak bisa dipungkiri, karena kita tidak suka ngerjain yang kayak Mbak Evi bilang tadi, yang SKS itu ya memang benar sih Bu, semua itu rata-rata seperti itu. Jadi itu sih Bu.
lalu tingkat kesukaan, nah terus kesukaran dan tingkat materi. Baik, tadi usulan atau saran dari teman-teman Mbak Evi, menurut Mbak Evi gimana? Yang mana gitu yang cocok sama Mbak Evi? Semuanya sih cocok sih Bu. Mungkin tergantung dari tugasnya sih dari Mbak Umi tadi ngerjain kelompok. Itu kan emang kalau misalnya kita tugas kelompok gitu ya Bu, kita kan ngerjainnya bareng-bareng. Terus dari Mbak Farah tuh mungkin itu bisa dilakukan misal di list gitu kan, bisa kayak tugas individu itu kan juga bisa. Tapi ya baik sih Bu. Kalau ekspor juga bisa. Dari ketiga itu ada nggak yang salah satunya yang sudah pernah Mbak Evi praktekkan? Kalau saya itu biasanya yang pakainya Mbak Umi. Oh, pakai yang Mbak Umi. Iya, karena kan tugas sekarang juga banyak yang kelompok gitu kan, jadinya sering kelompok gitu sih. Kalau yang list jarang. Oke. Dari situ peningkatannya lumayan atau bagaimana peningkatan dari manajemen waktu? Lumayan sih Bu, lumayan jadi nggak terlalu berat banget gitu. Oke. Berarti Mbak Evi ini udah lumayan efektif lah ya menggunakan metode yang Mbak Umi bilang tadi ya. Membuat kelompok belajar, kemudian belajar bersama, dan apabila masih ada waktu melakukan tugas individu menyelesaikannya. Oke. Kemudian Mbak Evi sendiri, kalau misalkan kan terkadang capek ya, ada nggak di kos atau teman kuliah yang di situ ya sama-sama saling mensupport, sama-sama saling menyemangati? Pastinya ada sih Bu, pasti ada kalau teman itu kan, karena kan di sini kan kita kan kayak anak perantauan semua gitu ya Bu ya. Kalau semisal gitu kita sih harusnya saling support kan, karena ini juga tugas bareng, terus emang ini deadline juga bareng, jadinya kita saling support gitu sih. Oke, berarti ya lingkungannya juga saling mendukung ya. Teman-teman yang lain juga lingkungannya saling mendukung ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini kan tadi Mbak Evi juga udah tahu kan solusi-solusi yang dibicarakan sama teman-teman kan, baik itu dari yang Mas Wahyu ngelis mata kuliah mana yang di situ deadline-nya paling cepat. Kemudian lihat juga kesukaannya itu di mana sih. Kemudian yang ketiga dari tingkat kesulitannya, mungkin juga bisa dipraktekkan. Kemudian yang Mbak Farah tadi juga di list daftar tugasnya, deadline-nya itu kapan, terus juga tingkat kesulitannya itu seperti apa. Mungkin juga bisa menggunakan kayak yang metodenya Mbak Umi tadi. Nah, dari metode yang Mbak Umi bilang tadi, Mbak Evi ada peningkatan nggak? Ada sih Bu, ada. Peningkatannya bagaimana? Apakah Mbak Evi merasanya sudah kayak lumayan bisa mengatur, atau masih ada hal-hal yang kayak aku karena capek jadi ya udah ngikutin mood aku aja? Enggak sih Bu, kita juga kalau misal kelompok juga kadang kan ngikut deadline gitu Bu. Jadi kalau mood juga ngaruh sih kadang kan, kalau misalnya ngerjain tugas, kalau kita nggak mood ya kita harus susah ngerjain tugas sih. Ya, berarti masih hampir tetap sama ya, masih kayak sistem kebut semalam, maksudnya ya mepet deadline gitu. Kalau begitu teman-teman ada solusi lain nggak selain, kan dia kan udah memilih, Mbak Evi kan udah memilih kayak kemarin tuh udah dipraktikin bikin kelompokan belajar, tapi tetap aja kayak masih ngerjainnya mepet-mepet gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Kalau aku ini sih boosting. Boosting. Jadi kalau dari aku sendiri, kalau mulai bermotif itu, aku perlu boostingan gitu. Kalau aku sendiri itu kan selain main sama teman tuh mungkin dari pribadi aku bisa jalan-jalan sendiri gitu. Mungkin aku bisa, kalau itu mintanya ya mungkin dalam satu hari itu kayak cuma beberapa jam doang, atau kita main game, atau kita sosial media, atau kita menonton film kesukaan kayak gitu. Itu kan ada juga kan itu untuk refresh otak gitu. Jadi otak tuh biar lebih relax supaya mental kita tetap terjaga.
karena mood kita jelek itu kadang-kadang itu dari pribadi kita sendiri, mungkin itu karena kecapean atau kita pikiran kita banyak, itu kalau nggak diantisipasi menurut saya bisa bikin emosi. Jadi kalau untuk saya untuk mengatasi masalah kayak gitu sih mungkin bisa nyari kegiatan sampingan untuk minimalisir kejenuhan kita, karena kalau kita mengulang-ulang itu pasti jenuh kan. Jadi ya itu sih, cari kegiatan baru untuk kegiatan untuk bisa mengantisipasi kegiatan rutinitas kita. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi bisa dibilang mungkin kayak cari sesuatu yang kita senangi gitu ya, melakukan sesuatu yang kita senangi dahulu, kemudian baru kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu. Iya betul. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Mbak Umi, Mbak Farah? Dari saya tuh biasanya ngatur waktu istirahat juga. Kan kadang Mbak Umi, Mbak Evi itu tadi bilangnya kan capek gitu. Nah kalau saya tuh istirahat dulu. Misalnya saya tuh tidur di jam 7, nanti bangun lagi di jam 10 atau jam 11. Nah yang penting itu kita ada istirahat di situ terus baru jam juga. Saya biasanya kayak gitu. Oke, berarti pengaturan jam tidurnya juga ya? Ya terus sama ditambah kayak punya Mas Wahyu tadi yang cari kesukaan kita. Jadi biar kita tuh nggak melulu terpaku di tugas gitu loh. Jadi kayak biar refreshing dikit lah. Oke, bagaimana Mbak Evi atas tanggapan dari teman-teman tadi? Ya Bu, tanggapannya juga bisa saya praktekin di rumah secukupnya. Oke, silakan Mbak Evi nanti dipilih mana yang kira-kira cocok sama Mbak Evi. Kemudian kalau dari saya sendiri, mungkin Mbak Evi juga bisa yang memberikan reward, memberikan hadiah lah untuk dirinya Mbak Evi. Contohnya kemarin kan sudah melakukan membuat kelompok belajar kan. Coba Mbak Evi lihat lagi, peningkatannya Mbak Evi itu dari hari kemarin, dari yang lalu itu seperti apa. Kalau misalkan kira-kira memang sudah meningkat, Mbak Evi tanamkan dari diri Mbak Evi, atau nanti ketika di rumah 1 minggu ini saya kasih Mbak Evi tugas gitu. Mbak Evi silahkan dipilih yang mana yang kira-kira cocok sama Mbak Evi, kemudian dilihat 1 minggu kemudian apakah ada perubahan dari manajemen waktunya Mbak Evi. Nanti di minggu depan Mbak Evi silahkan datang ke Ibu, dan nanti Ibu lihat peningkatannya Mbak Evi dari minggu kemarin kemudian minggu selanjutnya. Nanti Ibu kasih koin, 1 koin ya, 1 koin. Nanti kita lakukan rutin 1 bulan. Setuju? 1 bulan bisa. Nanti silakan Mbak Evi memberikan hadiah apa. Mungkin kira-kira yang Mbak Evi inginkan itu apa, silakan Mbak Evi atur sendiri. Mungkin bisa seperti itu. Jadi konseling kali ini apakah sudah bisa kita selesaikan, atau ada enggak kesan-pesan dari teman-teman semua? Kalau dari saya kesannya sih bagus ya Bu, di konseling kali ini kita banyak dapat alternatif solusi yang mungkin saya sendiri juga bisa pakai itu loh untuk manajemen waktu saya atas saran-saran dari teman-teman saya. Paling saya itu. Oke, bagaimana dengan Mbak Farah? Kalau dari saya konseling hari ini tuh cukup membantu sih Bu. Jadi ada solusi mungkin dari ceritanya Mbak Umi, Mbak Evi, terus ada Mas Wahyu, itu nanti bisa jadi masukan ke diri saya juga. Oke, jadi bisa dipraktekkan ya. Kalau Mas Wahyu sendiri? Saya sih banyak ya Bu, karena dari sini kita tahu masalah dari setiap individu yang mungkin dimana itu masalah itu menjadi umum untuk kami. Yang kadang-kadang kami itu terpaku di masalah itu, nggak nemu masalahnya, tapi di konseling ini kami bisa menemukan solusinya dari sharing dari Mbak Umi, Mbak Eki sendiri, dari saya dan Mbak Farah, terus dari Ibu sendiri memberikan info untuk kami untuk gimana caranya manajemen waktu yang itu berguna sih untuk kami sih untuk kedepannya. Apalagi nanti kan kami mencapai semester 5 ya, itu dimana itu sulit-sulitnya untuk semester untuk bertahan. Jadi kami bisa mengaplikasikan solusi yang diberikan tadi untuk kedepannya, untuk pribadi kita juga ya, untuk kegiatan belajar itu bisa berjalan dengan lancar, mungkin bisa juga seperti itu. Terus kesannya dan konseling ini saya merasa lega juga, terus merasa senang
bisa sharing dan juga bisa menambah wawasan saya untuk masalah manajemen waktu itu sih. Terima kasih. Kemudian dari Mbak Evi sendiri, kan tadi udah dapet gitu kan alternatif solusi. Mbak Evi sendiri merasakan bagaimana setelah melakukan sesi konseling kali ini? Untuk psikologi ini saya sangat terbantu ya Bu, karena kan saya kan gimana ya, karena udah capek banget gitu ya Bu ya, jadi dari pendapatnya teman-teman jadi saya merasa oh iya saya harus ngelakuin ini loh gitu loh, biar saya itu nggak keteteran sendiri gitu. Sudah ada bayangan ya nanti mau bagaimana? Oke, baik. Kalian setelah melakukan sesi kelompok hari ini itu bagaimana? Dari Mas Wahyu mungkin? Senang sih Bu. Terus banyak pengalaman, jadi selain senang ya puas sih Bu. Oke. Selanjutnya Mbak Farah? Saya juga merasa senang Bu ikut konseling karena tadi udah saya menyampaikan masalah saya, terus dapat juga dari Oke. Dari Mbak Umi bagaimana? Sama Bu, kayak teman-teman yang lain saya juga merasa senang, puas gitu. Kita jadi punya kayak wawasan itu dari konseling kita kali ini yang mungkin di kedepannya bisa saya terapkan untuk masalah saya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Evi, bagaimana perasaannya gitu? Perasaan saya sih pas ikut konseling itu senang gitu ya Bu, karena di sini kan masalah saya, jadi saya tuh merasa sangat terbantu gitu Bu dengan teman-teman yang tadi berpendapat gitu Bu. Semoga kedepannya saya bisa berubah cara saya manajemen waktu biar saya bisa ngerjain agar tidak biar tidak tergusur-gusur gitu loh Bu buat ngerjainnya. Baik, terima kasih ya semuanya sudah mau menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling kelompok pada kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri sesi kali ini, untuk sesi selanjutnya itu mau kita lakukan di hari yang sama, waktu yang sama, atau bagaimana? Boleh Bu. Boleh waktu yang sama aja ya, seperti hari ini. Oke. Kemudian nanti untuk sesi selanjutnya itu mau dilakukan secara terbuka atau tertutup. Kalau misalkan terbuka itu nanti kita teman lain yang mau masuk kita persilakan. Tapi kalau misalkan tertutup ya hanya kita aja. Terbuka Terbuka nggak apa-apa ya, terbuka. Oke. Baik. Untuk mengakhiri sesi konseling kali ini kita tutup dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Monggo Mbak Evi. Oke. Untuk mengakhiri konseling kali ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan persilakan. Baik, terima kasih Mbak Evi. Terima kasih teman-teman semua ya. Sebelumnya sebelum kita akhiri sesi konseling kali ini, silakan senyum dahulu, silakan senyum dan apresiasi diri kita dengan tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih Bu. aku juga belum siap. Iya. Masih tawa. Ulang. Balik. Itu boleh saya mau tanya dulu sama Mbak Evi, kalau misalnya lagi capek itu pernah Mungkin dari Ini Ini udah ngerekam loh.